Gimana ya nasib teman-teman yang jadi reseller di 2025 akhir sampai 2026. Gua tahu sekarang masih 2025, ini masih bulan apa? September gitu kan. Tapi jujur dari September ini gue udah sering banget diajak meeting sama platform buat ngebahas Q4 yang kayaknya udah bentar sih. Tapi selain Q4 aku udah bilang lagi 2006 mau kayak gimana anjir. Jadi gue kayak punya bocoran-bocoran buat kalian, dan kali ini khusus buat kalian para reseller atau lu seller juga gak masalah sih. Gitu kan. Bakal seperti apa? Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gini, gue punya kabar yang kurang baik buat mungkin teman-teman reseller atau teman-teman seller yang masih ngejual barang yang generik gitu-gitu aja. Kenapa? Karena gini, yang pertama, biaya admin. Ya, ini gue ngomong sensitif nih ya, sensitif banget. Biaya admin akhir tahun atau awal tahun, kalian gak usah aneh kalau siap-siap nanti bakal makin tinggi. Yang artinya, kalau misalnya lo jualan nih, gue inget kayak waktu zaman COVID ya, ada reseller, ada brand-brand yang ngasih cashback gitu ya, atau potongan kalau lu order sekian, dapat 30%, dapat 40%. Dan itu tuh kayak reseller tuh udah happy gitu, bener ya? Kalian ngerasa untung kalian tuh banyak, lu bisa jual gitu ya. Apakah 2026 bakal berlaku? Sorry to say, kalau lu jualannya di offline, dapat. Lu jualannya misalnya di online tapi cara bikin WhatsApp gitu ya, bikin website gitu ya, lu sosmed, itu dapat guys kalau di situ ya. Tapi kalau lo mau di e-commerce yang udah serba enak gitu, tinggal terima order, nggak bisa beneran nggak bisa. Kenapa? Biaya admin mau dari semua platform. Udah deh, gua ngomong ini sekarang gua berani gitu ya. Nanti biasanya kalau misalnya nanti gua ngomong udah pas lagi ini, nanti ditegor gua sama platformnya. Lu gimana sih, kan lu jadi partner kita juga, masa lu ngomong adminnya kemahalan? Ya memang, tapi faktanya begitu kan. Bener gak? Jadi bakal naik nih. Maksudnya bakal naik, biaya admin itu bakal makin besar. Yang namanya promo, campaign, segala macam lu harus ikutin. Harga coret, flash sale, lu ikutin juga. Dan masalahnya kenapa gue bilang sama barang reseller itu buat kalian agak sulit gitu ya. Soalnya, contoh gini deh misalnya. Gue bikin buku nih, lu jadi reseller gue kasih deh 35%. Gede gak? Gede kan? Lu harus nyetok dong. Ya kan, lu nyetok, gue udah kasih duit, lu kasih duit ke gue kasih lu barang, lu nyetok. Lu kepotong admin sekarang aja udah lumayan ya. Kalau gue hitung nih sebenarnya, kalau kalian ngikutin semua program, mungkin bisa 20% tuh lu kepotong. Lu bayangin, sisa 15% guys. Belum ngiklan, lu ngiklan, ROAS lu 10% lagi tuh, sisa lu 5%. Belum bungkus, belum resiko. Jadi kayak untungnya tipis banget ya, gitu kan. Nah, makanya nih kalau buat kalian yang, kalau menurut gue ya, buat kalian yang reseller, lu pengen jualan barang ini, kayaknya lu mending mulai bikin website sendiri deh. Karena itu bakal lebih gampang gitu kan. Dan cara bikin website kalau rumit gitu ya. Gue kemarin sempat nge-review satu platform yang gue kira gampang buat jualan. Kita sendiri banyak pakai banget, Link Creator, lu cobain. Gitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, kenapa itu kejadian? Dan ini sebenarnya menurut gue sih nggak cuman buat reseller ya. Tapi kayak lu yang jualan produk yang general. General tuh apa? Simpelnya gini, Aqua deh. Ada nggak yang lu jualan Aqua? Oke. Ada nggak lu yang jual, mungkin kalau di toko-toko offline tuh barang-barang yang kanan kirinya ada semua. Misalnya cat gitu ya. Kayaknya gue kalau nyari cat, harganya udah mirip-mirip semua bener. Gue nggak tahu itu diskonnya berapa, gue nggak ngerti, bener gue nggak pernah jualan itu. Tapi menurut gue adalah barang-barang yang general itu bakal makin sulit karena kenapa? Lu kena potongan yang sama. Gitu, memang sih nggak semua kategori sampai 20% ya. Kalau kayak lu jualannya elektronik atau apa mungkin lebih kecil. Tapi kan maksud gue adalah kalau lu nggak bisa kuat-kuat amat, yang ketiga kejadian apa tuh? Kalah sama official store. Ya kan? Sekarang tuh para brand pada rebutan jadi official store. Gitu kan. Gue nemu sih beberapa seller yang kita pegang di MEA, itu juga banyak yang jadi official store. Ketika lu jadi official store, pandangan orang terhadap toko lu berubah. Harga lu lebih mahal, oke lah. Bahkan gini, harga lebih mahal, konsumen bisa bayar lebih murah.
Serius, gue kalau belanja, gue kadang suka coba cari official store-nya dulu. Karena kupon-kuponnya lebih banyak. Gitu kan. Ya gue gak tahu ya buat seller terimanya lebih gede mana nih. Karena kan kategorinya beda-beda. Potongannya gede-gede. Makanya kalau misalnya lo jadi official store itu beda banget deh. Gue serius tuh gue jualan kayak gitu. Gue ada 3 nih official store. Tokopedia, Bukalapak, sama Blibli. Gitu. Dan itu ketika gue jadi official store sama gue gak jadi official store dengan barang yang sama, itu jauh lebih enak gitu. Ordernya jauh lebih banyak, bahkan gue naikin harga pun orang beli. Dan itu maksud gue sampai sekarang masih works gitu kan. Malah banyak seller-seller yang dimia, kalaupun mereka bukan, maksud gue gini, gue tahu kan belum tentu semua principal brandnya masuk di kita ya. Kita banyak yang masuk di sellernya, kita bakal ngarahin kayak, lu barang lu banyak nih, pecah nih, udah bisa gak jadi lu official store? Gitu. Ada nggak cara khususnya? Ada beberapa trik. Misalnya gini, lu punya jual beberapa lu punya jual beberapa brand. Kalau ada brand yang nggak punya, lu jadiin itu brand yang belum punya official store, itu jadiin lu ke bawah semua, gitu kan. Nah itu adalah salah satu cara menang, gitu kan. Cuman gue tahu banyak seller kadang nggak ngerti gimana caranya. Sebenarnya kita di Mia bisa bantuin tuh. Soalnya kalau lu nggak official store, jualan lu reguler, yang general aja yang tadi gue bahas, itu lu bakal kena. Dan yang biasanya kejadian adalah ujung-ujungnya selalu perang harga. Jadinya capek terus gitu loh. Jualannya capek, untungnya tipis, nanti lo marah-marah terus. Solusinya apa? Kalau misalnya buat kalian yang kayak gitu. Bener gak? Kan gue udah paparin masalah-masalahnya nih. Gak fair kalau gue rasa gue gak kasih tau solusinya. Solusinya ada 2. Pertama adalah, bisa gak kalian dari produk yang lo jual gitu ya. Kalau gue jadi para seller ini, dan sampai sekarang pun gue lakukan itu gitu. Yang kita lakuin adalah, lo lihat, kan lo tahu nih barang-barang mana yang laku gitu kan. Barang-barang mana yang laku, konsumen lo seperti apa. Langkah pertama adalah lo harus kenal sama konsumen-konsumen yang beli barang-barang di toko kalian. Kenal tuh bukan berarti harus kenal semua ya. Minimal lo tahu, lo ngerti, lo ada kontak sama mereka gitu kan. Nah, lo cari tahu kira-kira ada nggak barang lain yang mereka butuh yang lo bisa buat. Bikinlah, mulailah bikin brand lo sendiri. Mulailah bikin ibaratnya apa ya, white label brand lah. Zaman sekarang maksud gue banyak produk bisa dibikin kok white labelnya gitu kan. Lo mau bikin apapun bisa, banyak pabrik terima maklunan gitu kan. Dan ketika lo mulai mencoba bikin, MOQ-nya mungkin gak usah yang terlalu banyak. Gak usah cari yang termurah dulu modalnya, tapi carilah supplier yang menurut gue bisa bikin barang lo bagus, sesuai sama yang orang mau. Dan maksudnya fleksibel. Kalau gue bikin barang gue bakal kayak gitu. Nah, ketika lu bikin kayak gitu, lu bisa bikin branding lu sendiri dan mulailah, maksud gue gini, kan kalian udah jualan nih, kalian punya duit nih. Ya sebenarnya, gue ketika ngomong punya duit pasti banyak seller rasa kayak enggak, belum untung gue tipis. Bukan, tapi berapapun uang yang lu punya, lu mulailah investasiin sedikit buat ngebangun brand lu sendiri. Ketika lu bangun brand lu sendiri, bikinlah lu dicari karena barang yang kalian jual. Gitu kan, bikinlah brand lu sendiri, bikinlah barang lu dicari. Nah ketika lo dicari, nah bakal ketemu tuh ininya kan, bakal ketemu tuh sumber profit yang baru gitu loh. Nah barang lu ini, lu brandingin, lu tiap ada duit puterin dulu deh. Mungkin kayak setahun 2 tahun di awal gitu kan. Memang bener-bener buat nge-spend, buat bener-bener buat dikenal gitu kan. Nah ketika itu lu bisa jual lebih laku. Mungkin lakunya gak sebanyak itu ya, tapi kalau profit lu bisa yang tadinya mungkin 30%, marginnya, sekarang lu punya margin jadi 70%. Itu kan jauh kan, bener gak? Karena ketika dipotong ini itu lu masih untung banyak. Ini yang pertama. Tapi gua tahu bikin kayak gini susah. Bener kan? Yang kedua, ya udah, lu belum bisa nih kayak gini. Ya udah, lu mulai jualan, lu masih tetap jualan yang lama, lu cari tempat-tempat lain buat jualan di luar e-commerce. Gitu. Misalnya kayak tadi ya, lu bikin website sendiri, bikin di link kreator, misalnya satu yang bisa dibantuin, gitu kan. Nah, udah gitu lo cari traffic sendiri. Ini yang kedua. Traffic sendiri lo mungkin memang keluar budget juga, tapi kan nggak nyetok barang. Barangnya masih yang lama, supaya apa? Lo dapat untung lebih banyak, lo punya modal buat nanti lari ke yang pertama. Gitu loh, ya kan. Nah, atau yang ketiga yang gue bahas. Daripada lo pusing kalau misalnya gue ngomong yang pertama, yang kedua susah, yang ketiga udah lo jadi affiliate aja. Lu jadi affiliate, barang apa yang lu jual, barang apa yang lu mengerti, lu ke situ, belajar ke situ. Lu bisa gabung sama kita di MCN Mia, kita punya program banyak buat nge-grooming akun-akunnya kreator. Nah lu bisa manfaatin itu supaya akun lu tumbuh. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa lu lakuin. Karena kalau misalnya kalian bersaing di situ terus, capek guys, beneran capek.
mau sampai kapan sih? Gitu, bener nggak? Nah, terakhir, satu lagi. Dari salah satu bisnis gue kemarin, gue dapat satu pengalaman berharga. Jadi gue punya lapang bola, ini bisnis offline sebetulnya. Kita sempat promosiin di sosmed lumayan banyak. Terus dalam beberapa bulan terakhir, partner gue ngerasa penjualan turun gitu loh. Kita lihat penjualan turun. Kenapa? Karena ternyata begitu kita lihat, kita ketemu masalahnya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, kita udah dapat sekitar 700 tim yang main, kurang dari 1 tahun. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata repeat order di gua rendah banget. Bahkan nggak nyampe 10%. Kenapa? Ternyata begitu gua lihat, oh waktu di awal, gue sebenarnya pernah bilang sama partner gua, ini bisnis kayak gini, gue bilang gue pengen punya orangnya profesional yang pinter. Gitu kan. Gajinya memang tinggi, tapi namanya juga kita joinan, terus udah gitu kan ada pihak lain merasa kayak, enggak gitu nih, ini operasional costnya terlalu banyak, gue gak mau yang mahal, gue mau yang digaji murah. Gitu kan. Dalam arti ya udah deh, gue gak mau pegang operasional, lu aja. Gitu ya, kalau itu menurut lo the best, lu aja daripada ribut kan. Gue bakal fokus di marketingnya aja. Dan ternyata dalam waktu beberapa bulan, hampir 1 tahun, dari effort tim gue, itu berhasil ngasilin 700 orang yang udah pernah main. Dibilangin banyak gak banyak banget juga. Gitu. Tapi ini tempat baru yang lokasinya pun cukup jauh. Tapi ternyata begitu dilihat repeat ordernya kecil banget. Dan begitu dilihat, waduh, cara customer service-nya semua admin gitu ya. Kalau versi kantor gue tuh udah cari admin aja. Gue bilang, gue gak mau admin bego gitu. Udah biarin biar murah. Udahlah serah lu dah. Operasional kegedean nanti. Begitu dilihat, parah pol, serius. Jadi kayak akhirnya begitu dia lihat, dia buka WA-nya sendiri, dia menyadari oke, kita harus cari orang yang lebih pintar. Gue bilang, tuh kan, gue bilang apa? Gak mungkin lah lu cari yang murah, lu pengen yang pintar. Bego gitu kan. Sampai kayak lu bayangin ya, di tempat gue ya, itu ada si admin ya, ngajak ribut yang mau main. Gitu kan, alasannya banyak banget ya. Dan akhirnya kita tahu oke, sampai harus pikiran kayak tempat gue, Google Mapping begitu banyak bintang 1 yang suka marah-marah, kita udah deh tutup, kita rebranding ulang. Itulah yang kejadian. Jadi itu adalah poin yang ketiga. Coba lu lihat juga kalau lu udah jualan lama, database pelanggan lu kalian bisa manfaatin gak? Karena dengan lu ngerti itu lu bisa dapetin banyak hal juga. Banyak insight juga, banyak manfaat juga. Nah, itulah yang bisa lu lakuin. Solusinya kalau lu reseller. Oke? Jadi udah kebayang apa aja bisa dilakuin? Gue pengen tahu nih, menurut kalian para reseller atau para seller yang ini, bener gak yang gue bilang? Kasih tahu pendapat kalian, ceritain keluh kesah kalian di kolom komen. Kalau ada masalah yang bisa gue bantuin, gue bakal bikinin jawabannya di konten berikutnya, oke? Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang memang lagi butuh.